Nikah itu mudah atau susah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, welcome back. Selamat datang kembali di kanal YouTube kami di Paham Perempuan tentunya. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang baik-baik saja dan selalu dimudahkan, dilancarkan segala urusannya. Nah, Jibris bersama kali ini ingin membahas terkait pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan teman-teman. Nikah itu mudah atau susah? Nah, dalam hal ini tentunya banyak sekali persepsi dan asumsi yang dibuat masyarakat atau ya orang-orang tua kita terkait ibadah terpanjang ini. Mari ngaji Jibris bersama. Tidak terasa kita sudah merasakan dan melangsungkan Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, dan kata orang-orang, bulan-bulan ini adalah bulan yang paling baik, paling bagus untuk melangsungkan pernikahan. Nah, udah seberapa banyak nih teman-teman undangan yang didapatkan oleh teman-teman, atau apakah teman-teman sudah mengundang teman-teman yang lainnya dalam hal ini adalah acara pernikahan? Nah, ngomongin pernikahan teman-teman, tentunya semuanya sudah tahu ya, nikah adalah ibadah terpanjang. Jadi kita nggak boleh nih main-main atau hanya sekedar prepare kecil-kecilan. Kembali ke tadi, nikah itu mudah atau nikah itu susah? Nah, banyak pernyataan dan pertanyaan dari teman-teman yang lain bahwasanya kenapa ya anak 2000-an itu sangat mudah untuk memutuskan pernikahan atau jenjang serius yang dalam hal ini adalah ibadah terpanjang tadi. Tetapi lain halnya dengan generasi yang berlahirkan di tahun 90-an. Nah, kita bahas satu persatu, tetapi dalam hal ini kita tidak ingin membandingkan ya teman-teman. Jadi enjoy aja dan mari sharing bersama di sini. Nah, kalau kita lihat di anak 90-an, era-era 90-an ya, dimulai dari 90 sampai 99 ya. Nah, selain daripada mereka merasakan atau melangsungkan hubungan-hubungan yang mungkin toksik atau sudah lama tetapi tidak berending baik, yang mana dalam hal ini mereka mendapatkan trauma-trauma tersendiri terkait hubungannya, entah trauma berkepanjangan atau trust issue yang mana tidak bisa langsung percaya kepada orang baru gitu. Nah, anak 90-an juga secara realitanya banyak sekali mempertimbangkan terkait kesiapan finansialnya. Jadi kalau kita hitung secara angka, 99,9% entah laki-laki ataupun perempuan yang lahir di tahun 90-an ini, mereka memikirkan secara finansial apakah mereka sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan tadi, entah sebelum pernikahan, pas pernikahan, sampai dengan pasca pernikahan. Lalu selanjutnya, keadaan-keadaan atau kenyataan yang dirasakan secara psikologis oleh teman-teman 90-an. Mungkin banyak yang dipikirkan oleh mereka karena selain daripada generasi setelah mereka sudah banyak, jadi banyak berseliweran nih kayak kisah-kisah atau cerita dari teman-temannya atau bahkan adiknya terkait hubungan percintaan yang berhasil dan tidak berhasil tadi. Mereka seolah merasa secara psikologis ya, takut tidak bisa menjadi suami yang baik, tidak bisa menjadi istri yang baik, bahkan tidak siap ketika sudah menikah lalu mempunyai anak seperti itu. Lalu saya kira anak 90-an itu katanya susah mencari yang sefrekuensi. Nah, kalau kita lihat nih teman-teman, di anak yang lahir di tahun 2000-an, mereka tuh kebanyakan sudah mapan atau secara finansial mereka sudah siap gitu. Nah, terkait kenyataannya kita tidak pernah tahu karena belum ada nih wawancara atau ngobrol bareng sama anak 2000-an. Terus secara psikologis mereka merasa fine-fine aja, mereka siap menjadi seorang istri, seorang suami, dan mungkin sebagai calon orang tua atau dalam hal ini memiliki anak. Terus kebanyakan orang-orang tua itu lebih mengkhawatirkan anaknya ketika kesana kemari sudah dengan pasangannya, lalu diberikan pemberitahuan bahwasanya ya udah, yang penting kalian halal dulu aja gitu. Nah, entah nih pernyataan ini memang dirasakan oleh anak 2000-an atau anak 90-an. Lalu banyak sekali gencaran dari teman-teman anak 2000-an itu bahwasannya pernikahan itu mudah loh gitu.
terkait prepare atau rencana sebelum dan sesudah pernikahannya itu entah secara memang sudah diobrolkan secara matang atau ya udah ngalir aja. Karena kalau kita udah sama-sama saling suka dan saling mau, saling berkomitmen, ya udah ngalir aja dan yuk kita nikah, katanya gitu. Nah, kalau teman-teman yang lain atau generasi orang tua kita deh, pasti mikir ya terkait pernikahan itu dilihat dari bibit, bebet, dan bobotnya. Tapi saya kira pikiran-pikiran seperti itu agak terlalu kuno karena jadi merumitkan diri sendiri gitu loh teman-teman. Kadang kisahnya atau kenyataannya ketika antara laki-laki dan perempuan sudah saling mau, tetapi keluarga mereka tidak saling mau karena melihat dari bibit bebet bobotnya tadi. Jadi silahkan untuk teman-teman sharingkan di sini kepada teman-teman 90-an ataupun 2000-an yang sudah menikah atau yang belum menikah gitu. Lalu secara garis besarnya ya teman-teman, kalau ngomongin nikah itu ya selain daripada komitmen, kita juga sudah siap untuk melakukan kesalingan satu sama lain, merasakan baik buruknya, siap tidaknya untuk sama-sama bahagia dan sama-sama berduka gitu. Nah, kebanyakan juga trauma atau trust issue yang dirasakan oleh, ya kita pukul rata aja ya, nggak 90-an atau 2000-an. Selain daripada kebahagiaan atau ibadah terpanjang di pernikahan itu, banyak banget permasalahannya setelahnya gitu. Jadi mungkin kita atau saya pribadi deh, atau dari kami paham perempuan gitu, kunci dari pernikahan itu adalah komunikasi. Ketika pasca pernikahan timbul KDRT, perselingkuhan, atau hal-hal yang kita anggap itu buruk, mungkin kuncinya tadi belum selesai atau belum nemu gitu. Nah, penting sekali kita lakukan bersama antara laki-laki dan perempuan terkait komunikasi ya teman-teman. Tidak hanya membicarakan terkait pra dan pasca pernikahan. Misal kalau anak-anak zaman sekarang kan ada lamaran, terus atau tunangan, lalu resepsi dan lain sebagainya. Nah, menurut kami efektifnya hubungan pernikahan itu dimulai dari komunikasi. Ketika pihak laki-laki ataupun perempuan yang mana mereka sudah saling oke nih gitu, komitmen nih, diobrolin juga terkait keluarga dari masing-masing. Karena nikah itu tidak hanya menyatukan antara laki-laki dan perempuan saja, tetapi menggabungkan atau menyatukan keluarga calon istri dan calon suami gitu. Semua hal yang harus dibicarakan tidak hanya sebelum pernikahan saja, tetapi setelah menikah juga gitu, sampai mungkin langsung sharingkan, diobrolkan terkait kalau kita nanti punya anak gimana nih gitu. Jadi penting sekali terkait obrolan-obrolan atau komunikasi yang dilakukan oleh pasangan terkait dalam hal ini, karena teman-teman pasti tahu ya, ada pernyataan bahwasanya perceraian itu memang dibolehkan ketika menjadi solusi yang terbaik untuk apa ya, untuk satu pasangan itu gitu. Tetapi Tuhan sangat membenci perceraian itu. Dan kalau kita logiskan gitu ya, ketika kita dibenci oleh manusia atau sesama manusia saja itu kan sangat tidak enak, apalagi ketika kita dibenci oleh Tuhan gitu. Jadi kunci dari hubungan adalah komunikasi tadi. Mungkin orang-orang yang di rumah tangganya terdapat KDRT atau perselingkuhan itu ada banyak hal yang tidak diobrolkan atau tidak dikomunikasikan. Akhirnya ya udah diem-dieman aja dan timbul KDRT atau perselingkuhan tadi, seperti itu. Nah, banyak konten kreator yang lain entah di media sosial seperti TikTok, Instagram. Kalau zaman dulu gitu kan, kita ngelihat anak-anak yang menikah di usia yang tidak sesuai dengan aturan ditetapkan misal, atau kita sebut nikah muda, itu dulu kan dinormalisasi ya teman-teman, kayak ya udah gitu, wajar aja. Selain daripada hubungan itu bersatu bukan dari perjodohan. Nah, hari ini nikah muda juga sudah dinormalisasikan karena mereka ingin, misal ya, banyak pernyataannya seperti ini, aku pengen kalau besok punya anak tuh kayak kakak beradik gitu loh. Jadi jarak usianya itu tidak terlalu jauh. Jadi banyak anak-anak 2000-an khususnya
yang memilih untuk memutuskan melakukan pernikahan di usia yang muda dan melakukannya dengan mudah. Dan tidak ada kewajiban loh teman-teman kayak nikah tuh harus di gedung atau nikah tuh harus sangat meriah gitu. Banyak sekali konten kreator atau sosok-sosok inspiratif yang mensosialisasikan bahwa nikah itu mudah kok gitu, nggak harus mewah dan meriah. Yang penting kita sah secara negara dan secara agama, lalu bisa dilangsungkan dengan hanya 2 internal keluarga saja, tidak harus banyak tamu gitu. Jadi sudah banyak digencarkan. Tapi di sini kita ngaji bersama terkait nikah itu mudah atau susah. Itu pengen tahu nih gitu untuk generasi 2000-an dan 90-an apa sih nikah itu dan gimana sih gitu memutuskan bahwasanya yuk nikah atau siap nikah gitu. Ngomongin nikah itu kalau kita sebut atau bilang siap, kayaknya semua orang nggak bakal siap secara 100% gitu ya teman-teman. Nah dalam hal ini nikah muda ataupun nikah itu mudah, kita juga harus punya backing and prepare tadi yang dikomunikasikan antara satu pasangan ini dan nggak cuma nikah jengglok di KUA atau akad aja gitu atau bahkan nikah siri, itu jangan sampai kayak gitu ya teman-teman. Disclaimer terkait video ini yang mengangkat ngaji bris tentang nikah bukan untuk mensosialisasikan teman-teman harus nikah muda dan nikah mudah yang mana asal-asalan saja, tetapi nikah itu butuh rencana dan kesiapan secara lahir maupun batin. Nah, pastikan juga teman-teman sudah subscribe di kanal YouTube kami di Paham Perempuan tentunya, dan pastikan teman-teman sudah klik loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan video-video terbaru dari kami. Semoga video ini bermanfaat dan silahkan mampir di kolom komentar kami sharing terkait pernikahan, sebelum nikah atau sesudah nikah, nikah itu mudah atau susah. Silahkan mampir di kolom komentar kami dan jangan lupa like, share, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.